Allah. Baiklah sahabat, saya sekarang sedang berada di pohon jabon ya. Saya akan berbagi pengalaman tentang pohon jabon. Nah, pohon jabon ini ada dua jenis sahabat. Yang satu ini jenis jabon putih dan yang satunya lagi ada jabon merah. Nah, jabon ini sahabat, manfaatnya banyak sekali ya. Selain kayunya, daunnya, buahnya bisa dimanfaatkan semua. Contoh daunnya. Daunnya karena lebar sahabat, itu bisa dijadikan untuk makan ya, pengganti piring. Selain itu bisa dijadikan obat herbal untuk kesehatan tubuh kita ya sahabat. Untuk masuk angin, untuk kecantikan. Oke sahabat. Terus buahnya itu bulat, gede, segede gini, sekitar segede apa ya, sawo atau segede apel. Bentuknya kuning, ada bintik-bintik bulunya. Itu bisa dimakan sahabat. Rasanya sedikit asam ya, bisa dirujak. Cuma sayang sekarang lagi nggak musim buah. Nah, untuk peremajaannya atau regenerasinya sangat sulit sahabat. Walaupun ini jabon udah berumur tua ya, udah gede pohonnya, tapi di sini nggak terdapat anakannya karena untuk peremajaan atau untuk regenerasi harus ada perlakuan khusus untuk biji jabon ya. Nggak bisa hidup jatuh nggak bisa alami hidupnya, itu harus ada perlakuan. Nah baiklah sahabat, jabon ini salah satu tumbuhan ya, banyak sih di kampung atau di kebun-kebun warga, di hutan banyak. Nah kebetulan ini saya sedang di hutan nih. Ini udah tua banget, tahun tanamnya sekitar 1950 sahabat. Rata-rata jabon itu punya batang lurus ya. Batangnya lurus, tinggi, dan cabangnya itu kayak payung sahabat. Bentuknya simetris ya, kayak payung ya. Nah, kayu jabon ini jarang yang menggunakan untuk bahan bangunan sahabat, karena kurang bagus ya. Bukan tidak bagus, kurang bagus. Rata-rata biasanya tumbuhan jabon ini atau pohon jabon ini dijadikan bahan kertas. Nah ada lagi sahabat, saudara jabon ya, hampir mirip banget. Dari daun, pohon, buah itu mirip. Sering tumbuh di daerah aliran sungai sahabat, atau di rawa-rawa ya. Itu jarang tumbuh di tanah-tanah kering atau pegunungan. Itu namanya pohon gempol. Itu saudaranya jabon ya. Mirip banget dengan jabon. Cuma kalau gempol itu buahnya agak sedikit kecil. Nggak enak dimakan ya. Nggak enak kalau gempol. Kalau jabon ciri-cirinya itu buahnya enak dimakan, asem ya. Kalau gempol itu pahit. Nggak enak, nggak ada yang dimakan. Nah baiklah sahabat, pohon jabon kalau udah gede gini ternyata banirnya tinggi juga ya. Ini di atas kepala saya ya, hampir 2 meter banirnya. Nah untuk ngukur banir, untuk ngukur diameter, kalau banirnya tinggi gini sahabat harus di atas banir ya. Ini diperkirakan diameternya itu 70 sahabat. Karena kalau udah berbanir gini, untuk ngukur diameter itu harus di atas banir. Nah sahabat, ini banyak banget ya tumbuhan jabon di sini, gede-gede. Berhubung sekarang di kehutanan ini udah banyak binatang ya, monyet. Itu sekarang buah-buah sudah nggak bisa panen sahabat.
udah mulai diserang semenjak keluar bentuk buah. Dari muda sampai tua itu buahnya udah diserang oleh monyet. Karena monyet di sini hanya mengendalikan makanan dari buah-buahan pohon yang ada di sini. Populasinya sudah banyak banget sahabat. Udah lebih dari 500. Ya. Oke sahabat, banyak banget ya di sini tanaman jabon. Itu udah tua-tua. Tuh. Banyak banget. Ini tanaman tahun 1950. Itu rata-rata tingginya sekitar 30 meter sahabat. Sekitar 30 meter. Nah, tadi saya bilang di sini untuk anakannya susah banget ya karena perlu proses. Untuk anakan jabon itu, bijinya itu bahkan yang tumbuh di pinggir-pinggirnya itu bukan anakan jabon sahabat, seperti ini. Anakan Himinia courbaril nih banyak nih. Nih sahabat, banyak banget ya anakan Himinia courbaril karena ini di pinggirnya adalah tanaman pohon Himinia courbaril sahabat. Tuh. Jadi buahnya jatuh ke sini, ke bawah pohon jabon, yang tumbuh bukan anakan jabon, malah anakan Himinia courbaril. Dan ini juga sahabat nih, ada akar atau pohon yang agak sedikit melintang ya. Melintang atau melilit ya. Nah ini kenapa sih biasanya begini? Tidak semua jabon begini sahabat. Biasanya jabon itu lurus. Nah seperti gini lurus, akarnya lurus. Ini sedikit melintang atau sedikit melilit karena tarikan dari banir ini semakin tua, semakin besar banirnya, semakin meninggi, itu akan mempengaruhi ke pohonnya karena akan naik ke pohon induknya sahabat, pohon banirnya ini, akar banirnya ini ya, karena nempel di pohon utama. Nah si kulitnya otomatis tertarik melintang nih ke sini nih, melilit. Tuh. Kayak yang ditarik oleh banir ya, nggak lurus kayak banir-banir yang lainnya. Kalau yang lainnya lurus sahabat. Dan ciri khas jabon itu punya ciri tersendiri, itu kulitnya begini sahabat. Kayak apa ya manusia mah? Bintik-bintik ini ya. Dan ini nih, kulit ini terkelupas. Pengalaman saya sahabat, ini adalah cara pembesaran proses usia pohon. Ini cara pembesaran pohon begini ya, hampir tidak semua sih, hampir rata-rata seperti kayak jabon. Dia kulit tuanya akan terkelupas dan ganti kulit baru, tapi dia akan membesar pohonnya sahabat. Seperti eukaliptus, jenis eukaliptus ya. Itu sama, jambu sama, ngelupas ganti kulit membesar, ngelupas ganti kulit membesar. Nah itu proses pembesaran pohon. Cara pembesarannya ada yang seperti itu ya, mungkin salah satunya, ada juga yang enggak sahabat, tapi kebanyakan begini ya, bintik-bintik mengelupas kulit tuanya dan dia tumbuh kulit baru. Kadang-kadang yang ngelupas gini ada pengaruh juga faktor penyakit sahabat. Nah seperti ini nih. Ini faktor penyakit ya, ada rayap masuk ke sini ya. Ternyata pohon basah, tumbuhan basah bisa dinaiki oleh rayap ya. Oke sahabat, nah kebetulan nih saya menemukan jabon yang ada daunnya di bawah sahabat. Saya di sini tadi kan akan menerangkan tentang tadi ya, yang daunnya bisa jadi pengganti piring. Ternyata benar sahabat. Nah, tuh daunnya lebar, bisa dijadikan piring untuk makan ya, pengganti piring ya. Nah, ini sahabat daunnya lebar. Dan yang dijadikan obat itu, ini juga bisa sahabat daun ini. Selain bisa dijadikan obat, ini sebenarnya karena ada di hutan, ada di alam, itu biasanya dijadikan pakan ternak ya. Seperti rusa, banteng, itu makannya daun jabon juga sahabat, seperti ini ya. Nah kalau untuk obat meriang atau kecantikan itu perlu fermentasi ya, perlu pengolahan khusus gitu, sahabat. Nah daunnya seperti ini sahabat, jabon lebar-lebar ya.
Nah, untuk pohonnya ini ternyata di sini banyak dinaiki oleh rayap, sahabat. Ini banyak banget ya rayapnya ya, udah pada bolong-bolong. Nah, sini sahabat. Nah, ini sahabat, nah. Ternyata benar. Ini jabon udah habis sama rayap atau dinaiki rayap, sahabat. Tuh, udah habis dari bawah ya. Nah, tadi saya kan di sana menerangkan itu ada pergantian kulit secara mengelupas kulitnya itu tapi membesar, dan itu pun ada yang seperti itu tapi ada yang kena penyakit, sahabat. Contohnya ini adalah jabon yang kena penyakit dinaikin rayap. Nah, yang anehnya sahabat, walaupun udah habis nih sebenarnya tinggal kulit doang ya, udah nggak ada batang itunya, kayunya, tinggal kulit, tapi ini tetap bisa tumbuh, bisa hidup. Ini kalau diibaratkan manusia udah kronis banget ya, udah mau habis. Nah, ini sepertinya kalau tumbuhnya bagus atau sehat, nggak kena penyakit, ini udah gede sahabat diameternya, karena ini diperkirakan ditanam tahun 2010 sahabat. Udah gede ya seharusnya. Nah ini contohnya ini nih sahabat, ada satu nih di sini nih. Nah, ini sahabat harusnya udah sama dengan yang ini ya gedenya ya. Nah, gini sahabat, nih di sini bisa kelihatan banget ya cara pergantian kulit untuk lebih besar batang pohon ya, untuk membesarkan. Nah, ini nih yang belum jatuh nih kulitnya. Ini baru jatuh nih, udah halus nih ya. Halus banget ke sana ya. Karena si kulit lamanya itu udah jatuh, udah ganti dengan kulit yang baru. Ini cara pembesaran sahabat, cara pembesaran pohon ya. Ini kelihatan banget nih. Ini yang udah bersih, ini kesini yang belum bersih sahabat nih, kesini nih. Tuh, kalau kesini udah jatuh semua ya kulitnya ya, udah hancur ya. Tuh sahabat. Ini sama dengan yang tadi ya. Ini masih jabon putih. Saya di sini belum menemukan jabon merah, semuanya tanamannya jabon putih. Dan saya akan berbagi sahabat, berbagi pengalaman atau berbagi ilmu ya. Ini jabon sebenarnya ada bahasa latinnya, yaitu Anthocephalus candaba. Wah, bagus sahabat. Saya kalau punya anak, saya akan kasih nama itu Anthocephalus candaba. Panggilannya Anto, oke? Bagus banget itu sahabat. Apalagi ya seperti pohon kayu putih ya, itu kayak orang asing, Malalika lecadendron itu. Nama anak saya kalau perempuan Malalika lecadendron itu. Bagus itu sahabat. Mantap ya. Kalau cowok Anthocephalus candaba. Wis, mantap sahabat. Oke. Terima kasih. Oke sahabat, karena ini banyak nyamuk juga ya, udah mau hujan. Mungkin cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat saya berbagi pengalaman ya. Dan jangan lupa sahabat, tolong bantu di like, comment, and subscribe. Allah.